Buka Lawang. Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Di 2021 ini, khususnya di bulan Januari, ada berita yang sangat menyenangkan sekali kalau vaksin COVID-19 itu sudah ada dan dimulai oleh Presiden, dan para menteri juga sudah cepat mensosialisasikan untuk hal itu. Nah, vaksin itu sendiri adalah vaksin yang untuk mencegah atau menambah kekebalan tubuh atau mengaktifkan kekebalan tubuh. Nah, kebetulan vaksin ini dari China, dan kebetulan karena negara inilah yang pertama mengalami virus COVID-19. Nah, hal ini yang menjadi pemicu yang kontroversi bagi kalangan, baik di kalangan politik maupun di kalangan rohani. Nah, ada beberapa ketidakpercayaan yang disebarkan sehingga pencontohan seorang presiden itu mungkin belum dipercaya lagi. Adanya kekhawatiran. Nah, hal-hal inilah yang menjadi dilema di negara kita ini. Nah, seorang presiden telah memberikan contoh untuk vaksin ini, maka kita akan mempercayakan untuk hal itu. Dan track record para menteri untuk mensosialisasikan, mendiplomasikan ke negara China dan Emirat Arab, dan itu menghasilkan satu usaha. Nah, vaksin merah putih sendiri masih dalam proses. Nah, ada dua vaksin ini, sumber vaksin ini, baik di farma maupun Bio Farma. Nah, kebetulan vaksin ini diambil dari Bio Farma. Kenapa? Karena Bio Farma khusus untuk memberikan satu pencegahan. Artinya bahwa vaksin ini adalah suatu proses untuk memberikan pencegahannya. Nah, beda dengan yang satu, yaitu mengobati. Nah, vaksin ini berfungsi untuk mencegah dan teruntuk bagi orang yang sehat dari 18 ke atas ke 59. Nah, mungkin bagi orang yang sakit mungkin tidak dianjurkan. Nah, vaksin ini beda dengan imunisasi. Vaksin ini adalah apalagi khusus vaksin inaktif, artinya bahwa itu suatu pencontohan virus yang tidak aktif lagi dan diolah sesuai dengan SOP, dan itu disuntikan di dalam tubuh manusia sehingga dapat memicu antibodi kita untuk mencegah virus tersebut. Jadi mungkin terkenalnya virus lawan virus. Jadi tapi vaksin ini sudah melalui tahap proses. Nah, kekhawatiran vaksin sudah tersebar, apalagi dalam menghadapi pemuka agama, baik kekristenan maupun agama yang lain. Khususnya di kekristenan dihubungkan dengan chip antikris. Nah, sedangkan dalam antikristus itu di Wahyu, khususnya di angka 666 ini, di awal sudah dijelaskan bahwa itu merupakan suatu berhala dan suatu dalam dunia Tuhan dan Allah lain. Jadi antara vaksin dan tafsiran antikristus itu sangat melebar jauh. Nah, itulah bagi saya sebagai literasi secara praktis, ya, sebagai pendidik,
Justrunya harus kita memikirkan hal ini sehingga tidak terjadi distor pengetahuan. Nah, dalam tafsiran wahyu itu merupakan suatu wahyu dan merupakan nubuatan. Untuk nubuatan itu kita diingatkan untuk selalu waspada dan mengujinya. Jadi tidak harus mengklaim dan membandingkan dan menghubungkan, sangat jauh sekali. Nah, di ayat yang pertama di Wahyu itu, di pasal 3 atau pasal 16 itu, jadilah bijak. Kata-kata yang pertama adalah bijak, sehingga itu perkataan seorang rasul bahwa harus bijak melihat itu, dan hubungannya adalah ada perbandingan antara Allah yang kita percaya dengan Allah yang lain. Untuk vaksin ini tidak ada sama sekali hubungannya. Antara chip dan barcode itu juga tidak ada hubungannya. Ada chip yang ditanam atau barcode yang ditanam. Mungkin akan kemajuan zaman lah itu di teknologi, tapi mengenai barcode itu memang teridentifikasi kalau kita misalnya barcode WA ke web itu teridentifikasi, maupun di ATM semuanya akan diketahui, tapi tidak ditanam di diri manusia. Nah, walaupun ada orang yang menafsir hal itu, tetapi belum terjadi. Nah, hal kekhawatiran ini yang menjadi malah menjadi satu teori dalam teologi adalah zaman baru. Jadi antikris ini suatu kelompok pemikirannya dan seakan-akan benar, tetapi itu akan menjadi habit, ada suatu kelompok yang menakutkan, sehingga bagi saya antikris itu menjadi satu kelompok, malah antikris menjadi antikris. Artinya bahwa kita menyuarakan satu kebenaran untuk menghindari antikris, malah masuk ke dalam teori zaman baru, yaitu mengambil antikris sendiri dan menjadi antikris itu sendiri. Jadi ketika ada kekhawatiran untuk vaksin ini akibat karena dihubungkan dengan chip 66 atau antikris lah, di sana terbentuk suatu teori atau pemahaman antikris juga, sehingga ini sangat lucu ketika bayangan saat sesuatu menjadi fakta ya, dan menakutkan. Dalam filsafat malah bayangan itu yang menjadi keaslian, padahal bukan. Nah, ini adalah pemikiran pengetahuan untuk memahami itu mana bayangan, mana yang asli istilahnya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengujinya dan waspada, itu aja. Dan kita tidak mengganggu dasar atau tiang-tiang dasar iman Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tritunggal, dan percaya akan Juru Selamat, atau percaya akan kehidupan kekal. Itu saja patokannya. Kalau dihubungkan khawatir, ragu tentang vaksin ini, itu tidak nyambung sama sekali. Mungkin itu saja yang saya berikan, satu literasi pemahaman secara praktis. Karena banyak yang khawatir dikaitkan dengan politik, dikaitkan dengan teologi, kekristenan, agama, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Itu bagian etika, itu dunia politik. Tapi ini vaksin ini untuk disuntikan kepada kita supaya mencegah kita
dan imun tubuh kita aktif untuk kebal terhadap virus itu. Nah, walaupun vaksin itu berasal dari virus tersebut, artinya seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan saya untuk kaitannya vaksin yang menakutkan atau khawatir, atau vaksin dihubungkan dengan chip 66 antikris atau tidak sesuai SOP. Nah, Indonesia ini terlalu cepat dan peduli kepada bangsa dan negaranya kalau kita melihat keseluruhannya. Kenapa? Karena pengambilan vaksin ini, Inovac ini adalah perebutan buat negara-negara, sedangkan vaksin sangat terbatas sehingga Indonesia lebih cepat. Demikian saja untuk vaksin ini, biar kita tidak ragu dan jangan khawatir akan isu-isu hal yang lain yang dihubung-hubungkan tapi tidak nyambung. Dan memang kita harus bijak untuk memilah itu. Dan perlu diketahui bahwa vaksin ini cuma untuk mencegah kita atau menahan virus, untuk kita tidak kena virus, dan akan waktunya durasinya sangat pendek, dan dibutuhkan kedisiplinan, protokol kesehatan terus dipakai, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, dan tetap semangat. God bless.